Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui daring. Bu Khofifah, saat ini kan tadi kita sudah membicarakan mengenai masih banyaknya zona merah. Tapi mungkin Anda bisa menceritakan apakah sebenarnya khususnya untuk beberapa daerah sudah akan membaik lagi. Kembali lagi bahwa ini kan kondisi saat ini juga apa yang kita lihat dari tes-tes PCR dan lain-lain yang sudah dilakukan mungkin sepekan atau 2 pekan sebelumnya. Tapi dari pantauan Anda sendiri, sudah ada area-area yang lebih taat lagi dalam melaksanakan pembatasan atau area-area yang tampaknya angkanya sudah mulai membaik. Itu di area mana, Bu? Mungkin kita mau mendengar kabar baik juga dari Jawa Timur nih, Bu. Blitar kabupaten dan kota itu sudah tidak ada yang terkonfirmasi positif pada seminggu terakhir. Hmm, Nah, pada titik seperti ini, Banyuwangi termasuk yang sudah sangat rendah, jadi penurunannya sangat signifikan, sudah siap-siap masuk ke new normal. Nah, kemudian Madiun Kota juga begitu. Pada titik-titik seperti ini memang kita tidak bisa harus bersama-sama satu provinsi. mhm. Kita misalnya melakukan pemetaan. Titik wisata lokal ini sudah bisa memasuki new normal di Batu. Tapi kita pun mengurai Batu yang mana mereka sebut titiknya ini. Kita rakor kok secara komprehensif ya dari 3 kepala daerah di Malang Raya, Pak Danrem 083 Baladika Jaya itu presentasi detail sekali karena 3 daerah ini masuk transisi new normal, berapa aparat yang disiagakan ketika mal buka, berapa persen dan persyaratannya apa saja, detail sekali. Ada perusahaan apa saja yang harus beroperasi dan itu disiagakan berapa aparat yang akan mendisiplinkan mereka karena memang ada operasionalisasi pendisiplinan. Mhm. Operasionalisasi pendisiplinan ini hanya untuk yang PSBB dan pasca PSBB, dibentuklah tanggal 31 Mei kemarin, Kogasgapat, Komando Tugas Gabungan Terpadu, pangkonya adalah Pak Pangdam, wakilnya adalah Pak Kapolda. Jadi Kogasgapat ini yang akan memandu bagaimana operasionalisasi pendisiplinan di semua lini. Itu yang secara detail Pak Pangdam, Pak Kapolda membuat detail plan untuk Malang Raya dan dilanjutkan oleh Danrem 083 Baladika Oke. Jaya, tapi kami semua ada, 3 kepala daerah ada, sehingga mendetailkan itu bisa lebih mudah karena memang yang sudah dibuat perencanaan oleh Pak Danrem ini sudah sangat detail. Sehingga bisa diikuti misalnya nanti Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Desa dan Lurah ini akan melakukan penguatan di titik paling bawah dengan cara apa? Karena pada saat new normal maka Kampung Tangguh ini akan menjadi pengawal dan penguat. Kalau tidak Oke. nanti ambyar Mas Timothy. Ya, jadi harus Ya, berlanjut terus kampung tangguhnya begitu, Bu, ya. ya, ya. Sebelum saya ke sana, saya mau juga ingin tahu apa yang akan dilakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan daerah-daerah khususnya untuk Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan juga Lamongan dan Kediri yang sampai saat ini masih tampaknya penambahannya masih cukup besar. Lamongan dan Kediri masih bisa di atas 100 begitu penambahannya. Apa yang akan Ya. jadi fokus terutama kerja pemerintah provinsi bersama dengan para pemimpin daerah di sini, Bu? Kita sudah membentuk 5 tim. 5 tim ini yang secara khusus saya memutuskan untuk melakukan monitoring detail, diikuti dengan beberapa tim dokter, kemudian analis, kemudian mereka lengkap membawa testing kit. Jadi mereka akan datang ke 5 titik sementara ini untuk 4 hari Mhm. yang OTG-nya dan PDP-nya tinggi. Di Jawa Timur ini OTG berpotensi terkonfirmasi positif itu sampai 35%. Hmm. Kita mengikuti dari 21%, 26 dan seterusnya. Dan terakhir OTG berpotensi positif itu sampai 35%. Hari ini 19.090 total Hmm. kasus OTG. Dari 19.090 kita bisa menghitung kalau yang potensi kemungkinan positif itu 35%, maka angkanya cukup besar. Ya. Oleh karena itu bagaimana yang OTG ini bisa segera mendapatkan layanan
Pertama rapid test, setelah itu di swab. Kalau gejalanya ringan sampai sedang, kita memang minta untuk segera masuk ke rumah sakit darurat agar proses treatmentnya bisa segera dilakukan. Biasanya kalau cepat mendapatkan treatment, cepat sembuh. OTG ini kan sesungguhnya mereka tidak merasa ada gejala-gejala klinis ya, tetapi mereka carrier. Ini yang harus mendapatkan perhatian karena yang carrier ini dia tidak merasa bahwa dia menyebarkan. Nah, ini yang harus segera dilakukan evakuasi. Kami menyiapkan rumah sakit darurat di Surabaya ini dengan kapasitas maksimum 500 orang. Tapi beberapa kabupaten kota lain mereka sesungguhnya juga memiliki tempat semacam rumah sakit darurat. Jadi kalau Kabupaten Malang di Kepanjen, saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda juga sudah meninjau rumah sakit darurat yang mereka miliki. Kediri juga punya, cuma sekarang ini harus bersama-sama secara masif bahwa OTG 35% ini berpotensi positif. Nah, dinamika-dinamika seperti ini yang harus terus kami sampaikan. Kenapa kemudian kami menyiapkan tim ini memang akan turun dan terus berkoordinasi melakukan langkah-langkah aksi di mana yang OTG rapid swab kemudian mereka harus dievakuasi karena dikhawatirkan nanti kalau isolasi mandiri ini carrier, ini bisa menyebarkan. Ya. Bu Hovifa, hingga pekan lalu kita masih mendapatkan informasi bahwa masih ada kesulitan khususnya untuk lab PCR karena minimnya begitu sehingga mendapatkan hasil ataupun mendapatkan swab PCR ini memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai berminggu-minggu karena proses yang lama. Masih terjadi berarti Bu ya kesulitan ini? Mudah-mudahan tidak. Karena sampai dengan tadi malam, kami tiap malam Mas Timothy melakukan telaah PCR test sekarang sudah cukup. Dan saya sudah menghitung misalnya yang besar kan BBTKL, kemudian yang besar lagi Sutomo, yang besar lagi BBLK. Lah yang seperti ini saya sudah tanya bahwa sudah tidak ada yang waiting list. Jadi spesimen-spesimen yang ada di lab-lab PCR besar ini sudah terselesaikan. Inilah yang dulu juga salah satu yang menjadi kendala bagi rumah sakit rujukan. Kalau tidak negatif 2 kali PCR test, maka pasien itu tetap akan di rumah sakit karena proses reimburse-nya dengan BPJS menunggu 2 kali negatif PCR test. Nah, ketika ini kemudian lab PCR kita cukup, insya Allah sekarang, maka kemudian yang kita update angka kesembuhan kita menjadi meningkat karena pada dasarnya mereka kemarin sudah membaik, cuma menurut BPJS reimburse baru bisa dilakukan setelah negatif 2 kali PCR test. Nah, kita menunggu 1 kali tes PCR 2 minggu, 1 kali 2 minggu. Jadi loss-nya, length of stay-nya menjadi lama. Nah, sekarang insya Allah sudah relatif kami terpenuhi karena beberapa daerah juga sudah punya lab PCR test. Kayak Tulungagung ini baru, sekarang sedang dioptimasi. TCM, tes cepat molekuler juga sudah agak banyak daerah yang memiliki tes cepat molekuler. Meskipun kapasitas untuk bisa ngetes spesimen 16 sampai 20, tapi so far ini akan sangat membantu bagi daerah-daerah yang relatif jauh dari Surabaya. Di Malang ada 2 lab PCR test di UB dan di Saiful Anwar. Insya Allah sih so far so good. Berarti kedepannya kita mungkin akan melihat lebih besar lagi angka kesembuhan, mengingat sudah mengantri sebenarnya yang sudah sembuh ya Bu, cuma hanya belum memenuhi syarat 2 kali negatif itu tadi saja ya. Kemarin begitu, betul ya. Mudah-mudahan terus membaik. Ya, mohon doanya. Amin Bu Hovifa. Terakhir Bu Hovifa mungkin untuk menyambut gitu, kita inginkan agar Jawa Timur ini terus membaik tentu saja sehingga aktivitas juga kita bisa kembali normal walaupun tidak bisa dibilang kembali normal tapi memasuki kenormalan yang baru. Tampaknya ini tidak hanya sekadar memakai masker dan mencuci tangan. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ada kampung tangguh yang akan diaktifkan di setiap daerah di Jawa Timur. Bayangannya akan seperti apa Bu, terutama dalam sisi regulasi baik dari pemerintah provinsi maupun yang didorong dari pemerintahan daerah masing-masing untuk mendukung kenormalan baru ini agar jangan sampai muncul gelombang-gelombang baru di depannya. Ya, kalau yang berbasis kampung tangguh, pendisiplinan itu kan dilakukan oleh diri mereka dan oleh tetangga kanan kiri mereka. Seandainya ada yang melanggar, maka social punishment itu oleh tetangga kanan kiri mereka. Ini yang menurut saya memberikan efektivitas dan efek jera bagi mereka.
Karena hubungan warga dengan RT itu dekat sekali loh. Hubungan warga dengan RW juga dekat sekali. Oleh karena itu, kenapa ini kemudian menjadi role model, Pak Pangdam menjadi pengampu, Pak Kapolda menjadi pengampu di beberapa kampung tangguh di berbagai daerah. Nah, sekarang kita sudah harus menghitung, karena kami sudah beberapa kali misalnya rapat terkait dengan pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Kemudian saya melakukan rakor dengan bupati-bupati yang daerahnya adalah daerah lumbung pangan yang menjadi kontributor bagi lumbung pangan nasional. Saya ingin memastikan bahwa musim tanam di musim kemarau ini harus dipercepat. Jadi proses ini terus kita monitor, kita rakor virtual dan Kepala Dinas Pertanian ya harus turun melihat di lapangan. Jadi berapa luasan lahan yang benar-benar sudah ditanam. Lalu Dinas PU Sumber Daya Air juga kita ingin pastikan bahwa suplai air harus bisa dipastikan terkawal karena sebentar lagi menurut BMKG masuk musim kemarau. Jadi apa yang dikhawatirkan PBB kemungkinan terjadi krisis pangan, maka kita semua, Pak Presiden juga seringkali memberikan arahan musim tanam ini cepat-cepat dan ini segera akan masuk kemarau. Kami juga langsung menindaklanjuti. Jadi hal-hal seperti ini harus berseiring dengan persiapan menuju new normal. Ya, pentingnya untuk kita lebih cepat untuk sembuh, lebih cepat lagi kita bisa memenuhi kebutuhan juga begitu, Bu Khofifah, terutama untuk Jawa Timur yang memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Bu Khofifah Indar Parawansa, terima kasih banyak Gubernur Jawa Timur sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga Jawa Timur terus membaik, Bu Khofifah. Amin, amin. Terima kasih, Mas Tumati. Terima kasih, Bu Khofifah.